Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ini masih pengelolaan arsip foto bagian kelima ya. Bagian kelima ini tentang manuver arsip foto. Jadi manuver kartu identifikasi tadi dan dilanjutkan manuver arsipnya. Ya, caranya bagaimana? Coba kita lihat. Nah, jadi setelah kartu deskripsi tadi dibuat, nah secara otomatis arsip foto sudah diketahui skema klasifikasinya ya. Jadi itu. Nah, langkah selanjutnya adalah manuver. Ya, manuver kartu kemudian diikuti dengan manuver arsipnya. Nah, kegiatan manuver kartu ini adalah mengurutkan foto-foto tersebut yang sudah dideskripsi di kartu deskripsi berdasarkan skema klasifikasi yang telah dibuat tadi. Ya, caranya misalnya ini. Kartu deskripsi yang mempunyai main subjek KP keputusan dengan sub subjek PL pelantikan misalnya ya, maka kemudian dicocokkan dengan skema klasifikasi. Nah, dalam skema klasifikasi KP dan PL terletak di paling atas, maka kartu deskripsi diletakkan di posisi yang paling atas, begitu seterusnya. Jadi misalnya di dalam skema klasifikasi KP ya titik PL ini berada di urutan yang ke-10, maka kartu deskripsi dan fotonya itu nanti diletakkan ke urutan ke-10 sesuai dengan skema klasifikasi yang dibuat itu ya. Oke, nah ini jadi begini, ini kartu-kartu deskripsi yang sudah disusun sesuai dengan skema klasifikasi. Nah, ini biasanya membutuhkan meja yang agak besar untuk menyusun ini, disesuaikan dengan skema klasifikasi yang dibuat sebelumnya ya. Oke, nah ini contoh. Nah, jika nanti di dalam manuver itu mencocokkan tadi ya lembar deskripsi dan fotonya dalam skema tadi, apabila ditemukan ada tahun yang lama, maka tahun yang paling lama itu ditempatkan di bagian awal. Misalnya begini, ada pelantikan pembantu rektor 3 di tanggal 3 April. Kemudian ada pelantikan rektor tanggal 23 Maret. Maka yang ditempatkan di urutan pertama ya adalah yang ini. Yang pelantikan rektor. Ya, ini ada Maret baru April ini ya. Itu seterusnya ya. Nah, kemudian kalau ditemukan ada kejadian yang tanggal, bulan, dan tahunnya sama ya. Ini misalnya pelantikan pembantu rektor 2 ini sama, tanggal 23 Maret misalnya. Bagaimana caranya mengurutkannya? Maka diurutkan sesuai dengan kegiatannya. Nah, kegiatannya seperti apa? Nah, biasanya begini. Kegiatan yang waktunya lebih dahulu didahulukan. Ya, misalnya tadi, uraian kegiatan Profesor Klasul Amal ini dilantik menjadi rektor menggantikan rektor lama sebelumnya, yaitu Dr. Sukanto. Nah, yang didahulukan dari menurut uraian kegiatan adalah pelantikan di dalam ruang balai senat tersebut. Ya, siapa yang dilantik? Ya, misalnya ini yang dilantik rektor, maka rektor ada di urutan yang pertama. Tapi kalau yang dilantik pembantu rektor dulu, maka pembantu rektor tadi di urutan yang atas ya, begitu seterusnya ya. Jadi kalau ada arsip foto tanggal, bulan, dan tahunnya yang sama, maka cara mengurutkannya yaitu berdasarkan kegiatannya, siapa yang lebih dulu kegiatan itu dilakukan ya. Dalam konteks ini misalnya yang lebih dulu itu pelantikan ini rektor, baru kemudian disusul pelantikan wakil rektor ya pada tanggal, bulan, tahun yang sama. Maka yang didahulukan adalah pelantikan rektor, karena pelantikan rektor dalam kegiatan itu yang pertama kali dilakukan. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru menuliskan nomor definitif. Jadi ada satu tahapan sebelum dibuatkan finding aid tadi ya, 3 model nanti di bagian berikutnya ya, bagian terakhir.
ya. Kita akan juga membicarakan ini apa finding aid. Nah, kembali ke sini, jadi nomor definitif ini dituliskan sebelum dibuat finding aid, ya. Nah, pada kartu deskripsi sebelumnya itu kan terdapat kolom yang kosong, ya. Kolom yang kosong, maka pada penomoran ini diberi nomor definitif sesuai dengan urutan lembar foto di dalam skema klasifikasi itu. Nah, cara mengurutannya bagaimana? Jadi diurutkan ya tahun yang lebih muda. Kalau tahunnya sama, bulan yang lebih muda. Kalau bulannya sama, tanggal yang lebih muda. Baru kemudian menuju ke yang lebih tua. Ya, ini pemberian nomor definitif. Ya, pemberian nomor definitif ini tergantung dari jumlah foto per kegiatan atau per subjek. Ya, mungkin hanya 3 foto untuk satu subjek tertentu, misalnya pelantikan rektor itu hanya 2 buah foto, maka nomor definitifnya nanti yang muncul ya 01 atau 1 saja dengan 02 atau 2 saja kalau dalam satu subjek atau kegiatan itu hanya 2 foto, ya itu. Nah, ini biasanya membuat inisial ya, AF arsip foto ini inisial, ini menunjukkan siapa yang mendeskripsi ya. Baru kemudian menuliskan ini main dan subsubjek dipisahkan, KC dan KS ini sesuai dengan kode dari skema klasifikasi. Ya misalnya begini ya. Ini untuk memberikan nomor berkas. Jadi untuk nomor berkas ini kumpulan dari foto-foto. Apabila terdapat arsip lebih dari 1 berkas, maka kode yang sama ya tahunnya itu diberikan angka 1, 2 dan seterusnya. Misalnya ada berkas tahun 2010 ya. Kemudian ada kegiatan lagi pada tahun 2010 atau subjeknya sama, maka nanti ditulis tahun 2010 garis miring 1, tahun 2010 garis miring 2 dan seterusnya sampai kegiatan itu habis. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya arsip foto KPPH garis miring 98. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan masing-masing kegiatan itu pada tahun yang sama, yakni tahun 1998. Ini contoh ya. Nanti tergantung dari arsip foto yang ada di kantor atau di tempat saudara ya, gitu. Baik, ini contoh untuk arsip foto dan kartu identifikasi ya, yang akan dimanuver itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini jadi ini fotonya, ini foto pelantikan rektor. Kemudian ini kartu deskripsinya, ini diklip. Dan nanti ini dimanuver ya sesuai dengan skema klasifikasi ya, diurutkan sesuai dengan skema klasifikasi. Ini contoh untuk manuver arsip foto beserta ini ya kartu deskripsinya, karena foto ini akan mengikuti kartu deskripsi ini ya. Kemudian ditata, disusun sesuai dengan skema klasifikasi yang digunakan untuk ini ya, untuk arsip foto yang bersangkutan ya gitu. Oke, saya kira itu untuk materi kali ini, dan insya Allah kita ketemu lagi ke materi berikutnya sampai nanti pada alih media ya, arsip foto itu seperti apa ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.